pengertian daripada hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat, ya. Kalau dikatakan hak yang secara inherent, ya, melekat pada diri manusia, ya. Itu melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan. Ya. Nah, kalau dikatakan hak asasi itu merupakan hak yang inherent. Inherent itu apa? Yang Ya, ada pada inherent itu, diri kita sendiri, Pak. iya, iya. Jadi itu lebih cenderung inherent itu adalah secara prinsip, ya. Jadi secara prinsip itu melekat pada diri manusia, ya. Sehingga ibaratnya di dalam hak ini tidak dapat hak kita diberikan kepada orang lain kecuali kalau yang bersangkutan itu memang eh, tidak mau menerima haknya tapi diberikan kesempatan kepada manusia lain, ya. Itu yang dikatakan secara inherent melekat pada diri manusia, ya. Itu. Nah, kemudian, ya, kalau di sini saya katakan, ya, seperangkat hak yang melekat pada hakikat, ya, diri keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, ya. Yang ibaratnya sebagai makhluk Tuhan, waduh, apa ini? Ya. Nah, yang wajib dihormati, ya. Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, ya. Dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini pengertian HAM sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, kalau kita bicara hak asasi, ya, menurut saudara-saudara, ya, apakah, ya, setiap tingkah laku yang ada pada diri manusia, ya, atau setiap perilaku, ya, yang ada di diri manusia itu diberikan kebebasan oleh Tuhan agar manusia itu biar bisa berbuat semaunya, kira-kira menurut kalian yang dikatakan hak asasi itu, kira-kira menurut kalian bagaimana? Tidak boleh semaunya, Pak, tapi kebebasan yang bertanggung jawab gitu ya, Pak ya. Ya, jadi walaupun secara kodrat itu kita mempunyai hak, ya, baik itu hak untuk menolak, hak untuk melindungi, ya, ataupun hak tidak mau kita diatur, tidak. Tapi secara implisit, ya, namanya hak asasi manusia itu tetap mengacu pada yang namanya regulasi, ada aturannya, ya, ada aturannya. Jangan sampai memandang pengertian hak asasi manusia itu eh, terlalu, ibaratnya terlalu sempit, ya. Anggaplah begini, ya. Mungkin pernah saya katakan pada kalian pada saat saya menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Anda sekarang nggak ikut kuliah saya, Pak, ini kan hak asasi saya. Itu namanya pemikiran mengartikan hak asasi manusia secara mikro, secara kecil. Itu yang salah, ya. Jadi memandang pengertian hak asasi manusia itu harus kita pandang secara luas, ya. Jangan sampai kita berpikir terlalu sempit memandangnya. Wah, ini kan hak asasi saya, terserah saya. Nah, itu tidak boleh, ya. Sering kita mendengarkan para ibaratnya penguasa ataupun para pejabat publik ataupun pejabat politik, ya, yang kurang mengenal adanya regulasi. Beliau sering mengatakan, "Eh, ini kan hak saya, apa kata saya, pokoknya." Nah, mengacu pokoknya lah. Terlalu memandang pengertian hak asasi secara kecil itu, yang secara mikro itu yang salah. Kan Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kan banyak pokoknya harus begini, pokoknya lah itu. Menggunakan undang-undang pokoknya. Nah, itu yang tidak diperkenankan, gitu loh, ya. Jadi hak asasi manusia itu tetap berpedoman pada regulasi yang ada, peraturan yang ada. Nah, coba menurut Bapak Ibu sekalian, ya, kita memandang tentang hak asasi manusia. Ada beberapa negara
dengan amat terpaksa melanggar HAM memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor. Ya. Atau mungkin hukuman mati bagi para warga negara yang makar. Ya, makar itu ingin mendirikan negara sendiri, negara Islam Indonesia misalkan itu. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana dengan pandangan seperti itu tadi? Ya. Yang secara luas pengertian hak asasi manusia tadi, kira-kira begitu. Mungkin ada yang berpendapat. Ditunjuk Hukuman aja Pak, mati, kenapa? tunjuk aja Pak orangnya Pak. Enggak, Pak Pri nggak mau memaksakan kok. Ya, kira-kira hukuman mati di Indonesia menurut kalian setuju nggak bagi para koruptor atau bandar narkoba atau orang-orang yang makar, ya, ingin memisahkan dari NKRI? Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana itu kira-kira? Setuju, apalagi Setuju Pak. Pak. Halo, Ibu Izin Irawati ya, tadi setuju. Coba alasan Anda, misalkan eh, korupsi hukuman mati, misalkan. Tapi secara makro, secara luas, loh, itu kan melanggar hak asasi manusia. Manusia pada prinsipnya adalah punya hak untuk hidup. Gitu. Tapi Iya, kalau kalian perhatikan, negara Cina, negara Korea, Jepang, hukuman mati sudah koruptor. Di Indonesia, bayangkan korupsi dengan nilai sekian triliun, ya masih berkeliaran. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana kira-kira dengan eh, hukuman mati ataupun bandar narkoba atau orang-orang yang mau makar kira-kira? Kalau Anda tidak setuju, alasan Anda apa? Kalau setuju, alasan Anda apa kira-kira? Izin Pak, ya. Ya, ya. kalau saya setuju alasannya eh, jika memang perbuatan Sebentar, tersebut ya Bu Heriani, setujunya itu yang mana? Yang korupsi, yang apa yang narkoba, apa yang makar? korupsi, korupsi dan Korupsi. narkoba. Ya, gimana alasan Karena Anda? kalau jika memang itu merugikan negara, mungkin itu alasan saya. Tapi kalau istilahnya masih standar ringan, contoh seperti apa ya, merugikan beberapa orang, mungkin masih bisa dimaklumi atau hukuman ringan. Tapi kalau sudah merugikan negara itu setuju saja kalau menurut saya. Oke, mungkin ada yang pendapat lain kira-kira. izin Bapak Soeharto Pak. Siap, silakan. Baik, Ini yang aktif tak kasih tanda loh ya, bintang dapat bintang. ya. Baik Bapak, Heriani, ya. mencoba Silakan Pak Harto. mencoba menanggapi ya Pak dengan Ya, apa Pak sampaikan, apakah setuju atau tidak dengan hukuman mati buat untuk koruptor dan pengguna narkoba, narkoba. pengguna atau pengedar narkoba, bukan pengguna ya, pengedar. Ini dibedakan karena pengedar dengan pengguna itu beda Pak, menurut saya. Baik, satu-satu saya sampaikan bahwa untuk koruptor itu menjadi hal yang menjadi concern dari pemerintah. Pertanyaannya, setuju atau setuju dengan hukuman mati bagi koruptor? Kalau saya berpendapat setuju dengan catatan Pak untuk hukuman mati. Apa catatannya adalah bahwa sepengetahuan saya ada regulasi undang-undang yang mengatakan koruptor, bahasanya setahu saya, dihukum mati adalah tindak korupsi yang dilakukan untuk hal yang luar biasa. Misalkan
kejahatan korupsi di bantuan kemanusiaan. Nah, itu setuju Pak untuk dilakukan hukuman mati, Pak. Ya, jadi ada kriteria-kriterianya. Kejahatan korupsi luar biasa. Salah satunya tadi bagaimana dana kemanusiaan, gempa, banjir untuk ke sana ternyata tidak sampai, ternyata mandek di tengah jalan. Nah, itu saya kira setuju Pak untuk itu. Yang kedua, ya, untuk yang narkoba. Saya kira narkoba itu dibedakan antara pengguna dengan pengedar. Nah, pengguna itu sebagian mengatakan adalah korban. Jadi hanya untuk direhabilitasi, bukan diberikan sanksi pidana. Sedang pengedar pun harus dilihat secara menyeluruh Pak, apakah hanya kurir atau mediator atau memang bandarnya. Untuk bandar, saya setuju Pak untuk pidana hukuman mati. Tapi untuk hanya kurir, saya kira harus pendalaman Pak. Jangan sampai dia hanya sebagai orang yang dimanfaatkan oleh oknum bandar, akhirnya menjadi kurir, entah terpaksa ataupun dalam tekanan, ataupun karena iming-iming kondisi ekonomi yang terdesak Pak. Itu pendapat saya Pak. Jadi pendapat saya secara umum adalah setuju dengan catatan Pak. Terima kasih. Ya. Oke, kasih aplaus buat Pak Harto, ya, kasih aplaus, ya, bagus. Ya. Jadi sebentar, Pak Harto tadi memberikan sebuah solusi, ya. Jadi kalau untuk korupsi dilihat dari jenisnya, jenis yang dilakukan korupsi itu. Ya. Kalau dananya untuk kemanusiaan, kemudian dikorupsi, sudah hukuman mati. Ya. Nah, kira-kira menurut saudara-saudara, yang jelas korupsi itu merugikan negara. Ya. Apakah, ini saya lemparkan kepada saudara-saudara, ya. Apakah hukuman mati itu berlaku misalkan, ini ya, korupsi dengan nilai sekian triliun ke atas, atau sudah mendekati T, triliun hukuman mati. Mungkin kalau sekian miliar jauh seumur hidup, yang sekian ada ketentuan berapa tahun pidananya, ya. Nah, jadi itu namanya sebuah regulasi, ya, yang diberikan kepada para pelaku koruptor dengan mempertimbangkan hak asasi tadi. Ya. Jadi walaupun hak asasi manusia dia punya hak untuk hidup, tetapi kalau memang saya sepakat dengan Pak Harto tadi, jenis-jenis korupsinya itu dilihat dulu, ini uang apa yang dikorupsi itu, dan ditentukan nilainya hukuman mati itu. Ya. Nah kalau korupsi bantuan sosial misalkan, ya, karena orang ini mungkin sudah banyak pengabdiannya kepada bangsa dan negara, ya, kemudian hanya karena faktor tertentu mau pensiun, dia mencari rezeki yang tidak halal, yaitu melakukan korupsi misalkan gitu. Nah, sehingga walaupun itu bantuan sosial, ya, kemudian tidak diberikan kepada para masyarakat, kemudian nilainya kecil, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Ada regulasinya juga gitu ya. Itu pernah terjadi, jujur, teman saya wali kota Batu, ya, dulu Pak Edi Rumpoko itu orangnya baik, ya, mengangkat derajat para pemuda, ya, untuk bisa itu menjadi juara olimpiade di tingkat internasional, ya, baik itu tinju, ya, kemudian karate dan sebagainya, termasuk membangun kota Batu. Nah, kesalahan dia detik-detik mau pensiun yaitu menyalahgunakan anggaran. Ya walaupun nilainya nggak seberapa, nggak sampai
1 miliar nggak sampai. Tapi dilihat dari segi hukuman biasanya kan melihat orang ini pernah punya track record jelek atau track recordnya baik. Nah, itu kan menjadi bahan pertimbangan seorang hakim di dalam memutus sebuah perkara, gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan narkoba juga begitu, mungkin dilihat dari berat ya. Selain tadi membedakan pengedar, pengguna dan bandar, mungkin juga berat ibaratnya berapa gram ya, yang dilakukan untuk. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, itu semua bahwa tidak bisa yang namanya hak asasi manusia itu lepas kita pikir secara implisit seperti itu, ya, tapi perlu adanya sebuah regulasi, perlu adanya sebuah peraturan. Itu. Mungkin saya mau menambahkan tadi, silakan. Ya, izin Pak, menambahkan Pak sedikit. Siapa yang nambahkan ini? Irawati Pak. Oh, enggak muncul namanya soalnya. Irawati. Tak kasih bintang soalnya yang aktif-aktif ini. Irawati. Pak. Ya, oke, silakan. Ya, izin Pak. Mungkin kalau misalnya buat bandar narkoba dan koruptor ini Pak, mungkin kalau untuk hukuman mati mungkin bisa dilakukan sebagai pelajaran buat buat orang-orang yang seperti mereka agar tidak ada orang lain lagi yang melakukan itu Pak. Kan kalau seperti bandar kan itu sudah istilahnya sudah besar ya Pak ya, beda dengan pengedar. Ya. Kalau pengedar itu kan hanya korban. Mungkin karena ekonomi di rumahnya mungkin kurang, jadi terpaksa mereka jadi pengedar. Tapi kalau bandar kan memang sudah di situ memang sudah anunya Pak, gudangnya narkoba. Jadi kalau untuk hukuman mati ya menurut kami sendiri pantas saja Pak. Oke. Jadi Bu Irawati berpendapat ya Kalau untuk agar terjadi ya Pak. Ya. Ya, sebagai jarang buat yang lain Pak. Kalau koruptor ya supaya yang lain tidak ikutan koruptor karena merugikan masyarakat dan negara Pak. Oke. Ya, kan yang Anda itu aja, Pak, maksudkan dari kami. ya, yang Anda maksudkan memberikan sebuah edukasi yang namanya efek jera kan ya. Efek jera biar yang pertama yang bersangkutan tidak melakukan kembali, mungkin juga peringatan bagi yang lain ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang mau presentasi sudah siap kah Pak Rahman tadi? Kasihan tadi kalau dia ke kampus tadi. Iya Pak. Pak Rahman Kami nunggu Pak Rahman. Sudah gabung kan? Soalnya presentasi kami gabung dengan Pak Rahman Pak. Jadi kami nunggu Pak Rahman Pak. Pak Rahman belum gabung Pak Rahman. Mungkin bisa ketua dulu Pak yang presentasi duluan Pak. Tadi katanya belum siap. Pak Budi gitu. tadi masih. Pak Budi tadi gimana ceritanya? Masih. Filenya kan besar sekali. Nah, iya malah itu. dihapus lagi sama Pak Harto. Untuk kelompok 1 gimana, Bu Sukma? Pak Ismail. Bisa Pak. Silakan kalau Pak Ismail siap, monggo. Ya Pak Is. Tapi nampilin Pak Budi ya? Ya, atau sampean juga bisa Pak Ismail. Sampean aja tampilkan. Karena lagi Sudah ada di grup Pak Budi. Di grup di mana, Bu? Coba di tag di apa? Keluarin ini. Coba ya.